Selamat sore dan salam sejahtera bagi Bapak selaku dosen pengampu dari mata kuliah permodelan dalam ekonomi. Perkenalkan, nama saya David Surya. Pada hari ini saya akan melakukan presentasi mengenai analisis data time series. Langsung saja kita masuk latar belakang. Peramalan adalah kegiatan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan ramalan adalah suatu situasi atau kondisi yang diperkirakan akan terjadi pada masa yang akan datang. Metode peramalan adalah cara untuk memperkirakan secara kuantitatif apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang dengan dasar data yang relevan pada masa lalu. Data time series adalah sekumpulan data pengamatan yang diperoleh dari perhitungan dari waktu ke waktu. Pada umumnya, pengumpulan data pencatatan itu dilakukan dalam jangka waktu tertentu, misalnya tiap bulan, tiap akhir tahun, 10 tahun, dan sebagainya. Contoh data time series adalah pertumbuhan ekonomi suatu negara per tahun, jumlah produksi minyak per bulan, indeks harga saham per hari. Hal yang perlu diperhatikan dalam peramalan adalah data time series adalah Gallup error, di mana merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam metode peramalan. Hasil dari prediksi sangatlah jarang yang sama dengan data yang sesungguhnya. Maka seorang peramal hanya bisa berusaha untuk membuat Gallup-nya menjadi seminimal mungkin. Untuk meramalkan data time series dibutuhkan teknik peramalan yang baik. Teknik peramalan dapat bermacam-macam tergantung dari pola data yang ada. Data berkala dan peramalan menganalisis perubahan dalam bisnis dan aktivitas ekonomi pada waktu yang lalu berdasarkan gerakan time series. Data deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Analisis terhadap masa lampau penting karena hal ini akan memberi kesempatan pada pengusaha untuk membuat ramalan yang lebih akurat untuk aktivitas yang akan datang. Manfaat analisis data berkala adalah mengetahui kondisi yang akan datang. Peramalan kondisi mendatang bermanfaat untuk perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, dan bidang lainnya. Hasil dari analisis runtuh waktu akan meningkat efisien dalam mengambil keputusan. Pertanyaan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan time series? Kedua, apa tujuan dari penggunaan time series? Tujuan masalah. Menjelaskan apa dimaksud dengan time series. Meramalkan. Yang kedua, meramalkan permintaan suatu barang dalam 5 tahun ke depan menggunakan metode kuadrat terkecil. Landasan teori. Yang pertama, pengertian analisis time series. Analisis time series adalah analisis perbandingan data dengan data keuangan periode sebelumnya. Forecasting digunakan untuk memproyeksi kondisi keuangan pada masa mendatang. Dalam analisis data keuangan, analisis terhadap data historis diperlukan untuk melihat tren-tren yang mungkin timbul. Kemudian kita bisa menganalisis apa yang terjadi di balik tren-tren angka tersebut. Data historis perusahaan sebaiknya juga dibandingkan dengan data historis industri untuk melihat apakah tren suatu perusahaan bergerak relatif lebih baik terhadap tren industri. Ada 3 pendekatan dalam analisis time series. Yang pertama, pendekatan ekonomi, pendekatan statistik, dan ketiga, pendekatan visual. Kemudian, analisa tren. Analisa tren ini bertujuan untuk mengetahui tendensi atau kecenderungan keadaan keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang, baik kecenderungan naik, turun, maupun tetap.
Teknik analisa ini biasanya dipergunakan untuk menganalisa laporan keuangan yang meliputi minimal 3 periode atau lebih. Analisa ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan perusahaan yang melalui rentan perjalanan waktu yang sudah lalu dan memproyeksi situasi masa itu ke masa berikutnya. Berdasarkan data historis itu, dicoba melihat kecenderungan yang mungkin akan muncul di masa yang akan datang. Analisa tren ini bermanfaat untuk menilai situasi tren perusahaan yang telah lalu, serta dapat memprediksi tren perusahaan yang akan datang berdasarkan garis tren yang sudah terjadi itu. Untuk melakukan analisa tren series berindeks, untuk hal-hal tertentu bisa dipakai dalam teknik tren. Ini dapat melakukan melalui A. Metode statistik dengan cara menghitung garis tren dari laporan keuangan beberapa periode. B. Menggunakan angka indeks. Langkah-langkah untuk melakukan analisa tren berindeks ini adalah: yang pertama, menentukan tahun dasar. Tahun dasar ini ditentukan dengan melihat arti suatu tahun, bisa tahun pendirian, tahun perubahan, atau reorganisasi, dan tahun bersejarah lainnya. Kedua, menghitung angka indeks tahun-tahun lainnya dengan menggunakan angka pos laporan keuangan tahun dasar sebagai penyebut. Ketiga, memprediksi kecenderungan yang mungkin bakal terjadi berdasarkan arah dan kecenderungan historis pos laporan keuangan yang dianalisa. Keempat, mengambil keputusan mengenai hal-hal yang harus dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan tersebut. Kemudian, analisis data keuangan. Data penjualan mencerminkan 4 macam faktor, yaitu tren. Tren merupakan pergerakan time series dalam jangka panjang, bisa merupakan tren naik atau turun. Diperlukan waktu jangka panjang untuk melihat pola tren tersebut. Kedua, siklus. Siklus merupakan fluktuasi bisnis dalam jangka yang lebih pendek, sekitar 2 atau 10 tahun. Belum ada penjelasan yang memuaskan terhadap timbulnya fluktuasi siklus. Lamanya dan besarnya fluktuasi juga sangat beragam dari perusahaan ke perusahaan dan dari industri ke industri. Ketiga, musiman. Musiman merupakan fluktuasi yang terjadi dalam lingkup 1 tahun. Ada beberapa penyebab timbulnya fluktuasi musiman, misalnya karena peristiwa tertentu. Keempat, ketidakteraturan. Fluktuasi semacam ini dikarenakan faktor-faktor yang munculnya tidak teratur dalam jangka waktu pendek. Misalnya, gudang perusahaan terbakar, akibatnya keuntungan perusahaan dalam periode itu terpengaruh. Kemudian, mengukur pengaruh tren. Yang pertama, menggambar dengan tangan. Penggambaran secara langsung bisa dilakukan dengan menarik garis lurus di sekitar data-data yang ada. Cara semacam ini sangat praktis dan sederhana, tetapi mempunyai kelemahan karena konsistensi cara seperti itu sangatlah kurang. Dua orang dengan data yang sama bisa menghasilkan garis tren yang berlainan. Demikian seorang analis yang menggambar 2 kali pada waktu yang berbeda dengan menggunakan data yang sama bisa menghasilkan garis tren yang berlainan. Cara semacam ini menimbulkan masalah apabila teknik kuantitatif akan digunakan untuk analisis lebih lanjut. Kemudian B. Menggunakan model matematika atau metode least square. Dengan menggunakan model matematik, garis tren bisa dibuat dengan metode least square. Metode tersebut pada dasarnya menggambarkan garis lurus sedemikian rupa sehingga selisih kuadrat antara garis lurus tersebut dengan data sesungguhnya yang paling kecil. Model tersebut serupa dengan model regresi, kecuali asumsi yang digunakan untuk metode regresi tidak bisa dipakai untuk analisis time series. Dalam analisis regresi, diasumsikan bahwa korelasi antara residual pada periode T dengan residual pada periode T-1 sama dengan 0. Dalam analisis time series untuk penjualan sebagai contoh, tentunya asumsi semacam itu tidak masuk akal. Penjualan pada periode T akan berkorelasi dengan penjualan pada T-1. Meskipun demikian, metode least square dipakai karena penggunaannya yang sederhana. Rumusnya adalah Y T sama dengan A tambah BX. Mendapatkan A sama dengan sigma Y dikurang B sigma X. Untuk mendapatkan B, yaitu dalam kurung sigma XY dikurang N sigma X
sigma Y dibagi sigma X kuadrat dikurang N sigma X kuadrat. 2. Tren sebagai proyeksi masa depan. Untuk memakai persamaan tren sebagai proyeksi masa depan, seorang analis harus berhati-hati terhadap asumsi yang digunakan. Tren garis lurus mengasumsikan perkembangan yang konstan di masa-masa yang akan mendatang. Padahal, beberapa situasi penjualan tumbuh merambat pada periode berikutnya. Misalnya, suatu produk baru diluncurkan, pertumbuhan pada awal periode akan sangat cepat. Kemudian, memasuki tahap kedewasaan, pertumbuhan tersebut akan semakin melambat. Pada skala aritmatik, persamaan tren yang lebih sesuai adalah persamaan parabola seperti berikut, yaitu Y sama dengan A tambah BY tambah C X kuadrat. Sedangkan untuk skala semi logaritma, persamaan tren yang lebih sesuai adalah persamaan logaritma dengan model seperti berikut ini, yaitu log Y sama dengan A plus B log X. Pemilihan model yang akan digunakan sebagai proyeksi pada masa mendatang akan sangat tergantung dari asumsi yang digunakan. Apakah data akan tumbuh secara linear atau tidak. Pendekatan linear mengasumsikan besarnya perubahan pada perubahan yang terjadi adalah tidak konstan. Kemudian 3. Analisis siklus. Fluktuasi siklus bisnis muncul dalam jangka waktu menengah 2-10 tahun. Pengaruh siklus dapat dilihat dengan persentase tren yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu persentase tren sama dengan Y dibagi YT dikali 100. Kemudian yang keempat, analisis musiman. Menurut Nur Hayati, analisis musiman akan bermanfaat pada beberapa situasi. Pertama, apabila analis ingin melihat pengaruh musiman dan memanfaatkan informasi tersebut untuk tujuan tertentu. Contoh, seperti PTA mempunyai anggaran penjualan pada tahun 2009 sebesar 1 miliar, per triwulannya adalah 250 juta, dan mempunyai indeks musiman. Berikut dapat dilihat tabel-tabelnya di mana ada triwulan, indeks musiman, dan anggaran penjualan. Anggaran penjualan dengan pengaruh musiman dapat dilihat pada triwulan pertama, yaitu 240.500.000, kedua yaitu 252.500.000, kemudian yang ketiga karena indeksnya 0,90 mendapatkan 225 juta rupiah, kemudian yang keempat sebesar indeks musiman sebesar 1,1, kemudian mempengaruhi menjadi 275 juta rupiah. Kedua, apabila analis ingin menghilangkan pengaruh musiman untuk melihat pengaruh tren, siklus, dan ketidakteraturan secara jelas, maka dapat dibagi indeks musiman dengan anggaran penjualan dengan tahun musiman, sehingga keduanya dapat dikembalikan. Hasil dan pembahasan dapat dilihat di sini. Terdapat tabel merupakan data di mana Y adalah harga penjualan selama 5 tahun. Kemudian dalam perhitungan didapatkanlah nilai A di mana sigma Y dibagi N. N adalah jumlah datanya. Dilihat sigma Y-nya adalah 2,0554 dibagi jumlah datanya 5, mendapatkan hasil sebesar 0,41108. Kemudian untuk nilai B-nya didapatkan dari sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Sigma XY-nya adalah 1,363, kemudian sigma X kuadratnya adalah 10. Jadi mendapatkan hasil 0,1363. Dari persamaan garis linearnya dapat didapatkan bahwa Y sama dengan 41108 ditambah 0, B-nya adalah 0,1363.
Nah, jika dimasukkan X-nya, kita bisa mendapatkan nilai pada tahun 2005 hingga 2009. Karena jika dilihat sebelumnya, X untuk tahun 2004 itu adalah 2. Jadi 2005 adalah kelanjutannya adalah 3. Bisa dilihat 2005 mendapatkan 0,81998 sampai seterusnya pada tahun 2009 mendapatkan hasil 1,36518. Jika dilihat dari hasil di atas, bahwa setiap tahunnya harga rotan mengalami kenaikan. Kesimpulan dari analisis time series ini antara lain sebagai berikut. Model analisis time series adalah suatu peramalan nilai-nilai masa depan yang didasarkan pada nilai-nilai masa lampau, suatu variabel dan atau kesalahan masa lampau. Model time series biasanya lebih sering digunakan untuk suatu peramalan atau prediksi. Model untuk menentukan persamaan tren linier salah satunya adalah teknik kuadrat terkecil. Tren linier merupakan garis peramalan yang sifatnya linier, sehingga secara matematis bentuk fungsinya adalah Y sama dengan A plus BX. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kata. Sekian perhatiannya. Terima kasih.